Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak kelas 5? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada hari ini kita akan belajar akidah akhlak pelajaran 10, yaitu menghindari akhlak tercela, serakah, dan kikir. Sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah serakah. Apa yang kalian ketahui tentang sifat serakah? Serakah itu adalah ingin memiliki sesuatu yang lebih. Jadi ingin memiliki segalanya, lebih dari yang ia miliki. Jadi misalkan kalian punya dibelikan sama ayahnya es masing-masing 1. Terus es kalian sudah habis. Adik kalian kebetulan esnya belum habis. Nah, kalian habiskan cepat-cepat es kalian, lalu kemudian es krim adiknya diambil. Nah, itu adalah salah satu contoh sifat serakah. Nauzubillah min zalik. Apalagi kalian bisa memberikan contoh sifat serakah? Sifat serakah itu pokoknya ingin segala sesuatu yang berlebih-lebih dari yang kita punya. Ingin semuanya, memiliki semuanya, itu adalah serakah. Selanjutnya, bagaimana cara kita menghindari sifat serakah? Yang pertama adalah mensyukuri segala rezeki dari Allah dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bersyukur, insya Allah kita terhindar dari sifat serakah. Selanjutnya, membiasakan sifat qanaah. Apa sih qanaah itu? Yaitu adalah merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah mempunyai sesuatu, kita cukup merasakan, kita cukup bersyukur dan bersifat qanaah. Cukup saja, jangan selalu merasa kurang. Selanjutnya, berusaha hidup sederhana, menjauhi sifat iri dan dengki, dan mengingat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, menyadari bahwa harta adalah amanah. Amanah itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi segala sesuatu yang kita punya di dunia ini nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana harta itu kita gunakan, kemana harta itu kita pakai, untuk apa saja harta itu, semuanya tidak ada yang luput dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apa? Menyadari bahwa rezeki yang ada, rezeki makhluk hidup itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya yang maha mengatur rezeki itu adalah Allah. Semua rezeki manusia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha mencari rezeki tersebut. Selanjutnya apa sih? Selanjutnya adalah selalu berbaik sangka kepada Allah. Jadi ketika kita dapat sesuatu, kita berbaik sangka. Oh, berarti ini adalah rezeki saya. Alhamdulillah, saya merasa cukup gitu. Jadi jangan selalu saya ingin semuanya, saya ingin milik orang lain, saya ingin yang orang lain punya. Nah, itu tidak boleh. Selanjutnya adalah hikmah menghindari sifat serakah. Hikmah itu apa sih? Pelajaran yang dapat kita ambil bila kita menghindari sifat serakah. Apa saja? Yang pertama, kita menjadi bersyukur. Nah, kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur. Kalau kita bersyukur, maka akan Allah tambahkan nikmat kepada kita semua. Kalau kita kufur, Allah akan memberikan siksaan yang sangat pedih. Nauzubillah min dzalik. Selanjutnya apa? Mendapatkan ketentraman hati. Nah, jika kita selalu bersyukur, kita tidak serakah, maka hati kita menjadi tentram karena kita selalu merasa cukup, selalu merasa bersyukur kepada Allah. Selanjutnya apa? Menerapkan sifat ikhlas, rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita selalu ikhlas kalau kita tidak memiliki sifat serakah tersebut, dan kita juga menjadi rendah hati. Selanjutnya apa? Hidup sederhana, qanaah, hemat, dan zuhud. Tidak cinta dunia. Zuhud itu artinya tidak cinta dunia. Boleh kita mencari rezeki, boleh kita hidup di dunia itu dengan sungguh-sungguh dalam berusaha
agar kehidupan kita menjadi lebih baik, tapi jangan berlebihan sehingga melupakan sesuatu, melupakan segalanya dan melanggar batas-batas yang Allah berikan. Mau halal, mau haram, ambil aja. Nah, itu yang tidak boleh ya. Jadi tetap kita harus berusaha hidup di dunia ini, berusaha sebaik-baiknya, tapi tetap apa? Ketika ada sesuatu yang haram itu kita hindari dan yang halal kita perjuangkan, seperti itu. Selanjutnya apa? Menyadari bahwa harta kekayaan itu adalah sarana menuju akhirat. Jadi kita niatkan apapun yang kita punya di dunia ini itu untuk bekal akhirat kita. Seperti itu. Jadi jangan semata-mata hanya untuk dunia saja. Itu adalah sifat serakah. Selanjutnya kita beralih ke sifat kikir. Kikir itu apa sih? Ya, kikir itu adalah tidak mau berbagi atau bahasa lainnya pelit. Seperti itu ya. Kalian pasti sudah sering tahu. Sekalian sebenarnya sudah tahu kikir itu adalah tipe tidak mau berbagi terhadap orang lain yang membutuhkan. Nah, itu pun adalah sifat tercela. Nauzubillah min zalik. Lalu bagaimana cara kita menghindari sifat kikir? Banyak caranya. Yang pertama, sadar bahwa kekayaan itu adalah tidak kekal. Jadi roda kehidupan itu kan selalu berputar. Nah, kekayaan itu yang kita punya tidak akan kekal selamanya dengan kita. Karena kan sebenarnya kekayaan itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, seperti itu. Selanjutnya, membiasakan diri berbagi kepada orang lain. Gitu. Jadi apabila ada harta, kita punya uang, kita punya sesuatu yang bisa dibagikan ke orang lain, coba kita berlatih berbagi. Melatih diri untuk berbagi sesuatu yang kita miliki. Selanjutnya apa? Nah, ini yang penting, menyadari bahwa harta itu adalah titipan dari Allah, bukan semata-mata milik kita sendiri. Selanjutnya apa? Punya perhatian terhadap orang miskin. Jadi terhadap orang yang tidak mampu itu kita jangan acuh tak acuh, tapi kita harus selalu memperhatikan peka perasaan kita terhadap orang yang tidak mampu. Selanjutnya apa? Mengingat bahaya kikir pasti dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, menyadari bahwa rezeki kita itu ada hak orang lain. Jadi ketika kita memiliki rezeki, sebenarnya tidak 100% rezeki itu milik kita. Ada yang Allah titipkan untuk orang lain melalui kita. Makanya ada syariat berzakat, ada anjuran bersedekah, seperti itu. Karena pada intinya rezeki yang kita miliki itu bukan milik kita sepenuhnya, seperti itu ya. Selanjutnya adalah hikmah menghindari sifat kikir. Apa saja hikmahnya? Yang pertama, hidup kita lebih tenang. Iya, kalau kita senang berbagi, pasti hidup kita bahagia, tenang, tentram, sebab tidak diperbudak nafsu duniawi. Selanjutnya apa? Kita pandai bersyukur kepada Allah, bersyukur karena Allah sudah memberikan rezeki dan Allah mempercayai kita menitipkan rezeki tersebut dan kita memberikannya kepada orang yang membutuhkan. Selanjutnya, memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap sesama. Nah, jadi saling tolong menolong, saling bantu membantu. Selanjutnya apa? Disenangi orang sekitar. Namanya orang baik, siapa sih yang tidak senang? Orang yang dermawan pasti disenangi orang lain. Tapi kalau orang yang kikir, orang lain juga males sama kita. Orang lain juga tidak suka sama kita. Selanjutnya apa? Terhindar dari perilaku zalim mengambil hak sesama. Nah, kalau kita orang yang dermawan atau orang yang tidak kikir, berarti kita tidak berbuat zalim. Nah, ketika kita kikir, berarti kita berbuat zalim. Karena apa? Karena kan tadi Bu Putri bilang, di dalam harta kita itu ada milik orang lain. Nah, ketika kita kikir berarti tandanya kita zolim terhadap orang lain, karena harusnya harta itu kita berikan kepada orang yang membutuhkan, tapi kita simpan saja hartanya seolah-olah segala yang kita miliki itu milik kita, padahal sebenarnya tidak. Nah, itulah anak-anak, tadi dua sifat tercela, yaitu serakah dan kikir. Selanjutnya, contoh orang yang memiliki sifat kikir pasti kalian sudah tahu. Sifat kikir, sifat serakah. Siapa itu? Korun ya.
Kalian sudah sering dengar mungkin kisah Korun. Nanti akan Bu Putri kirimkan videonya tentang kisah Korun. Kalian simak baik-baik ya. Terima kasih anak-anak. Silahkan kalian menyimak video tentang Korun. Kemudian kerjakan latihan Google Form-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.